Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan beserta dengan kita. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit saat ini. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan memulai persekutuan firman dan doa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta menaikkan seruan kita kepadanya. Dan marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini tentu tidak mudah bagi kita sekalian menjalaninya. Namun marilah kita berkata kepada Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara-saudara, mengawali persekutuan kita malam hari ini, marilah kita angkat satu pujian ini kepada Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya yang akan disampaikan
oleh Pendeta Andi Gunawan dengan menaikkan pujian. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja. Saya bingung mau mengucapkan selamat siang atau selamat malam. Ya, Bapak Ibu, saya merekam pada siang hari di terik siang yang panas, tetapi Bapak Ibu mendengarkan pada waktu malam hari. Nah, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan mengikuti firman doa secara online dengan membaca satu bagian firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, supaya kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu menjawab kebutuhan kami, agar firman-Mu memberikan kami inspirasi dan kemampuan untuk kami menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan firman-Mu tidak pernah berhenti untuk mengisi jiwa kami, sehingga jiwa kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membuka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal ke-5. Saya akan membacakannya dalam kisah Naaman. Demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa seorang anak pelayan perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel."
Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan padaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara yang dikasih Tuhan, barangkali kalau kita tidak menjadi guru sekolah minggu, tidak banyak dari antara kita yang mengenal kisah dari Naaman. Ya, secara singkat, Naaman ini adalah panglima favorit dari Raja Aram, karena Naaman ini sering membawa kemenangan bagi kerajaan Aram. Nah, akan tetapi dia punya masalah, saudara. Dia sakit kusta. Ya, sakit kusta ini pada zaman dahulu belum ada vaksinnya, sehingga orang kalau sakit ini bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya. Dan Naaman ini adalah orang yang sangat kaya, dan saya kira dia sudah menghabiskan banyak sekali hartanya untuk membawa kesembuhan. Tapi ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Nah, tapi ternyata saudara kasih Tuhan, dalam ketidaksembuhannya ini justru menorehkan kisah yang menarik sekali. Nah, saya membagikan ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Naaman ini, saudara. Yang pertama adalah, saudara, orang-orang dengan status yang lebih tinggi bergantung kepada orang-orang dengan status yang lebih rendah. Ya, jangan terbalik ya. Orang status lebih tinggi bergantung kepada orang status dengan lebih rendah. Nah, saudaraku, kisah Naaman ini menyebutkan ada beberapa tokoh yang statusnya rendah, bahkan tidak bernama, tetapi membawa perubahan yang besar dalam hidup Naaman. Ya, tokoh yang pertama adalah gadis atau anak kecil, perempuan kecil, yang dibawa tentara Aram pada waktu mereka berperang ke Israel, membawa seorang anak kecil, kira-kira usia 12 tahun. Lalu dia menjadi pelayan dari nyonya Naaman. Nah, dia waktu di Israel dia tahu ada seorang nabi bernama Elisa yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Nah, lalu ketika dia tahu bahwa suami dari nyonyanya ini kena kusta, dia dengan polos berkata, coba ya nyonya, coba bawa tuan ke Samaria dan ketemu dengan nabi di sana, pasti bisa sembuh. Ya, lalu nyonyanya ini dengan cepat menghubungi suaminya dan suaminya pergi ke sana. Nah, saudara kasih Tuhan,
gadis kecil ini membawa perubahan dalam hidup Naaman. Lalu yang berikutnya, saudaraku, ketika Naaman kemudian menghadap Raja Israel, dan Raja Israel marah-marah, dan dia pikir Aram lagi cari gara-gara. Di situ ada pembawa kabar, ya, membawa kabar bahwa Raja Israel marah-marah, dan dia bawa kabar ke Elisa. Nah, kalau nggak ada orang yang bawa kabar, maka akan terjadi peperangan yang berlanjut antara Israel dengan Aram. Tetapi pembawa kabar yang tidak bernama yang menyampaikan bahwa Raja Israel marah-marah, ini mencegah perang itu terjadi. Tidak bernama. Lalu yang berikutnya adalah para pegawai dari Naaman. Ketika pelayan dari Nabi Elisa mengatakan atau menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, egonya dari Naaman ini terkoyak. Dia punya gengsi yang tinggi dan selama ini dihormati, dihargai, tapi sekarang hanya disuruh pergi ke sungai Yordan. Sungai yang bagi Naaman ini sungai apaan? Ya, di negerinya banyak sungai yang lebih bagus. Tetapi di situ kita melihat beberapa pegawai Naaman menenangkan hati tuannya. Bapak, coba kalau Nabi itu menyuruh yang sulit kan, Bapak pasti lakukan. Ini kan gampang. Akhirnya panas hati dari Naaman turun, sehingga Naaman menuruti perkataan dari para pegawainya. Nah, saudara kasih Tuhan, para pegawai Naaman ini juga tidak bernama. Ya, mereka tidak bernama, tetapi membawa jasa yang besar buat Naaman. Jadi, saudaraku, pelajaran yang pertama kita bisa melihat orang yang berkedudukan tinggi seperti Naaman ini bergantung kepada orang-orang dengan status yang lebih rendah. Ini menarik sekali, Bapak Ibu. Dan pada waktu saya belajar Injil Lukas adalah salah satu Injil yang unik. Dan salah satu keunikannya adalah message-nya itu begitu kental. Bukan orang miskin yang lebih membutuhkan orang kaya. Tetapi justru orang kaya lah yang lebih membutuhkan orang miskin. Karena ternyata Tuhan memakai orang-orang miskin untuk membebaskan orang-orang kaya ini dari belenggu mamon. Itu banyak sekali peristiwanya. Nah, kalau nanti mau ikut PA, kita bisa membahasnya dengan lebih dalam. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sekeliling kita juga banyak sekali orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin tidak terlalu berarti dalam hidup kita, secara status lebih rendah dari hidup kita, tetapi barangkali mereka pernah atau sedang memberikan pesan-pesan yang kita tidak bisa abaikan, yang barangkali bisa mengubah hidup kita. Atau mungkin itu zaman yang dulu yang pernah kita lalui, yang ternyata Tuhan itu ternyata memakai orang-orang dengan status yang lebih kecil, yang anonim mungkin malahan, tetapi punya peran yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, jangan abaikan orang-orang seperti itu. Nah, saudaraku, lalu hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Naaman ini adalah bahwa sakit bisa jadi adalah merupakan pesan dari Allah. Saya bukan mengatakan bahwa setiap penyakit adalah akibat dari dosa tertentu, tetapi saya mengatakan penyakit bisa menjadi sebuah pesan dari Allah. Naaman sakit kusta. Dan kalau Bapak Ibu pelajari, sakit kusta ini adalah sakit yang menular dan sakit yang tadi saya katakan belum ada obatnya pada waktu itu. Nah, sakit ini saya pernah membaca tafsiran dari para rabi. Tanda lahiriah bisa menjadi sebuah petunjuk tentang masalah di dalam dirinya, dalam hatinya. Merupakan petunjuk akan adanya sesuatu masalah di dalam kehidupan kerohaniannya yang disebut dengan dosa lason hara. Nah, lason hara itu apa? Lason hara itu singkatnya adalah gosip sebenarnya. Ya, gosip. Pelan-pelan Bapak Ibu kalau ngomong gosip. Nah, saudaraku, lason hara itu begini, ya. Saya punya satu berita atau satu kabar tentang seseorang atau beberapa orang, dan kabar ini benar, tapi nggak baik. Lalu saya menyebarkannya, membagikannya pada orang lain, yang sebenarnya tidak ada tujuan yang
bisa dipertanggungjawabkan. Ya mungkin saya hanya menyebarkan karena saya kesel dengan orang tersebut, ya, atau saya karena nggak bisa menahan diri untuk mengatakannya, hanya mengatakannya begitu saja. Dan sekali lagi saya katakan tadi, apa yang dikatakan tidak salah, itu benar. Nah, itu yang disebut dengan lason hara. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya kaitan antara kusta dengan lason hara ini ada. Kita melihat misalnya kisah dari saudara perempuan dari Musa yang bernama Miriam. Miriam ini pernah berkata buruk tentang Musa, walaupun perkataannya benar tentang seorang perempuan Kush yang pernah diambil oleh Musa. Dan perkataan ini benar, tetapi rupanya Allah nggak suka dengan perbuatan Miriam ini, sehingga Miriam kemudian dikasih hukuman berupa penyakit kusta. Lalu kisah lain adalah kisah Gehasi, ya, Gehasi yang setelah Naaman pergi, lalu dia menyebarkan satu kenyataan yang katakanlah berbohong. Lalu di situ Tuhan mengatakan, atau Nabi Elisa mengatakan bahwa kusta dari Naaman berpindah kepada Gehasi. Lalu yang lebih terbaru adalah kisah Yesus menyembuhkan orang-orang sakit kusta. Ya. Tuhan Yesus beberapa kali dalam kitab Injil dicatat dia menyembuhkan orang sakit kusta. Dan setelah disembuhkan, Tuhan Yesus mengatakan, tolong jangan katakan hal ini kepada orang-orang. Cukup tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam, tunjukkan bahwa kamu sudah sembuh. Dan kalau kamu sudah sembuh, maka imam itu akan menyuruh kamu melakukan beberapa ritual untuk menyatakan secara legal engkau sudah sembuh. Dan ketika sudah sembuh, maka mereka bisa kembali dalam komunitas seperti sedia kala. Nah, itu adalah petunjuk-petunjuk kecil, saudara. Mengapa antara kusta dengan lason hara ini punya kaitan? Dan kalau kita lihat lebih jauh, kusta ini kan penyakit yang menular, sehingga salah satu penanganannya adalah harus dikucilkan, harus diasingkan, ya, isolasi, nggak social distancing dengan skala yang lebih besar, ya, harus isolasi. Nah, saudaraku, secara medis memang pengasingan ini bisa dimaknai sebagai dia diasingkan supaya tidak menularkan penyakitnya. Tetapi ada makna yang lebih rohani, saudara, yaitu bahwa ternyata dengan diasingkan orang yang sakit kusta ini atau punya kebiasaan lason hara, dia menjadi mati kutu, ya. Mati kutu artinya dia ini, coba saudara bayangkan, misalnya dia ini sering memberitakan hal-hal buruk tentang sesamanya kemana-mana, dan menjadi habit dia, ya, di mana dia ketemu orang, dia ngomong padahal nggak ada kaitannya, lalu dia bicara. Nah, dengan diasingkan, dia, oh iya, aku ngomong sama siapa ya? Apalagi kalau kemudian nggak ada temannya, karena yang sakit kusta ini tentu nggak banyak, komunitasnya sangat sempit dan terbatas. Nah, bisa jadi pengasingan ini memang sebagai sebuah sarana penyembuhan dari penyakit lason hara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mesti berhati-hati dengan yang namanya lason hara. Bahkan kita bisa melihat atau menilai kerohanian seseorang sebenarnya bukan dari sebanyak apa, sesaleh apa, kelihatan nampak luarnya, tapi dari kualitas perkataannya untuk menghindari dari lason hara. Yesus pernah berkata, orang berkata-kata dengan lidahnya berasal dari perbendaharaan hatinya. Perbendaharaan hati yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik. Perbendaharaan hati yang buruk akan mengeluarkan perkataan yang buruk. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita mengirimkan sinyal-sinyal yang merupakan peringatan buat kita, kita mesti mendengarkannya. Saya senang olahraga, dan ketika saya menjadi terlalu terobsesi dengan olahraga, maka saya menabrak batas-batas kewajaran, ya, atau istilahnya sekarang overtraining. Nah, ketika overtraining, maka tubuh memberikan pesan balik, ya. Tubuh memberontak, dia nggak mau tubuhnya dieksploitasi demikian rupa,
sehingga dia mengirimkan sinyal cedera, kram, yang mengirimkan sinyal-sinyal itu yang harus didengarkan. Dan itulah yang perlu dan harus didengarkan. Nah, demikian juga saudaraku ketika kita menjadi jatuh sakit. Saya kira kalau kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan punya kerohanian dalam arti yang sesungguhnya, pertama-tama saudara, jangan minta kesembuhan, tetapi bertanyalah secara reflektif, apa yang menjadi pesan Tuhan sehingga saya menjadi jatuh sakit. Banyak orang itu sebenarnya jatuh sakit bukan karena nasib, ya, bukan karena cobaan. Nah, saya kadang-kadang agak terganggu ketika ada orang yang mengatakan bahwa sakit ini adalah cobaan dari Tuhan. Dalam kasus yang minor atau sebagian kecil minoritas, mungkin itu terjadi. Tapi dalam sebagian besar, secara umum, itu sebenarnya penyakit juga lebih banyak disebabkan oleh karena kita tidak bertanggung jawab dengan tubuh kita. Ya, ketika kita overtraining, kita overthinking, kita overfeeling, sehingga semua yang over itu merusak fisik kita, maka fisik kita memberikan sinyal. Itu adalah pesan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, Bapak Ibu, itu yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Naaman. Nah, saudara, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Naaman adalah hanya ada satu Allah yang benar, yang sejati. Hanya ada satu Allah yang hidup. Naaman adalah orang yang lahir dan dibesarkan dalam situasi keagamaan yang politeisme, yang punya banyak Allah. Ya. Jadi setiap benda-benda, setiap peristiwa itu dikaitkan dengan dewa-dewa tertentu. Mulai dari gunung, mulai dari batu, mulai dari air, kemudian air, pohon, ya, tanah, langit, matahari, bulan, lalu peristiwa-peristiwa seperti hujan, panas, ya, terik, petir, dan lain-lain. Nah, itu semua dikaitkan dengan dewa-dewa tertentu. Dan setiap peristiwa itu bisa mewakili setiap dewa. Nah, politeisme menjadi sebuah agama yang universal, ya. Agama universal, agama yang diterima pada waktu itu, pada zaman itu. Dan itu mempengaruhi seluruh hidup manusia pada zaman itu. Termasuk ketika dua bangsa berperang, Bapak Ibu, maka yang berperang bukan sekedar ahli strategi, ya, ahli strateginya, bukan sekedar rajanya yang kuat, bukan sekedar jenderalnya atau panglimanya yang hebat, tetapi termasuk juga dewanya. Jadi semakin kuat dewanya, semakin besar dewanya, semakin banyak dewanya, maka kemungkinan untuk menang semakin besar. Nah, lalu ketika dua bangsa berperang, maka yang memenangkan peperangan adalah yang memang dewanya lebih kuat. Lalu yang bangsa yang dikalahkan, dewanya akan diboyong masuk. Ya, apa itu? Berhalanya, patungnya akan dibawa ke kerajaannya, lalu dimasukkan dalam kuil mereka. Nambah koleksi. Ya, itulah politeisme. Nah, tetapi ada satu bangsa yang unik, bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lainnya, yaitu bangsa Ibrani, bangsa Israel. Bangsa Israel ini hanya memiliki satu Allah, yaitu Allah yang Esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang pernah mengucapkan perjanjiannya, berucap kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur bangsa Israel. Ya. Kemudian Allah yang pernah menurunkan hukum Taurat kepada Musa di atas gunung Sinai. Ini Allah yang satu, Allah yang tunggal. Maka itu di dalam 10 perintah Allah yang pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, akulah Adonai Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan orang Israel mengajarkan ini kepada anak-anaknya dengan satu perkataan iman yang disebut Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, yang artinya dengarlah hai orang Israel. Adonai itu Allahmu dan Adonai itu Esa, Tuhan Allah itu Esa.
Nah, ini diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sehingga Tuhan memerintahkan, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Maka anak Yahudi yang kecil baru bisa belajar bicara dengan cukup baik. Maka Shema Israel ini juga diajarkan kepada mereka. Maka anak-anak Yahudi ini, saudara, dari kecil yang mereka sudah menghafal ayat ini. Lalu kemudian mereka juga memegang pengakuan Shema Israel ini sampai mati. Dan kalimat ini bisa jadi memang akan diucapkan sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Nah, saudaraku, ini iman yang unik ini ternyata membawa resistensi dari bangsa yang lain. Kita melihat misalnya kisah Daniel, kisah Esther. Itu adalah kisah-kisah yang menggambarkan ketika bangsa Israel mempertahankan iman yang unik, yang tanpa eksklusif ini, yang menyatakan bahwa hanya Allahnya Israel yang benar, di situ mendapatkan perlawanan. Nah, Naaman, dia lahir dan dibesarkan dalam kepercayaan politeisme. Lalu dia berjumpa dengan Nabi Elisa dan dia disembuhkan. Lalu dia menyadari bahwa kini aku tahu hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allahnya orang Israel. Ini sebuah pengakuan yang eksklusif, yang tadi saya sebutkan mendapatkan perlawanan. Makanya ketika Naaman nanti balik ke negerinya, dia minta excuse seandainya dia mengantarkan tuannya menyembah dewa di kuil Rimon. Dia minta excuse, dia bisa ikut menyembah secara badannya, tapi hatinya dia sudah menjadikan Tuhan Allah Israel menjadi Allahnya. Dan istilahnya dia sebut dengan orang proselit. Orang proselit adalah orang dari non-Ibrani, non-Yahudi, yang kemudian menganut kepercayaan Yahudi atau orang Ibrani, yang menerima Alkitab sebagai firman Allah. Itu disebut proselit. Di dalam Kisah Rasul ada misalnya Cornelius, itu juga orang proselit, orang yang bukan non-Yahudi, yang kemudian mengubah imannya dan menerima Tuhan Allah Israel sebagai Allah dan pribadinya, Allah pribadinya. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian pula kita mengenal Yesus Kristus yang adalah wujud dari Allah yang Esa itu, dan Yesus sendiri adalah Allah yang kita yakini bahwa dia adalah Allah yang pernah menjadi daging, pernah menjadi manusia, dan dia adalah Allah yang pernah disalibkan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit. Itu Allah yang benar, Allah yang Esa, Allah yang satu di dalam Allah Tritunggal yang kita kenal. Yang itu berarti di luar dia ya memang tidak ada Allah yang benar. Nah, saudara kasih Tuhan, bisa jadi memang pengakuan iman yang eksklusif ini mendatangkan resistensi dari orang-orang sekitar kita. Akan tetapi Bapak Ibu, kita harus berpegang pada iman ini. Iman yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak mengadopsi kepercayaan yang lain. Tetapi selain itu kita juga mesti menjaga hidup kita, agar pengakuan iman kita itu tidak membatasi kita di dalam bersaksi, di dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, itu 3 pelajaran kita bisa ambil dari kisah Naaman. Nah, setelah firman dan doa online pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa mengikuti acara PA yang dilakukan secara online juga. Masih banyak hal-hal detail di dalam Alkitab ini, kisah Naaman ini yang tidak saya bagikan, tidak saya expose di sini karena waktu. Dan kalau saudara ingin memperdalam dan kemudian mendiskusi apa yang saya sampaikan hari ini, saudara silakan bergabung dalam PA online. Dan semoga pemahaman kita akan firman Tuhan semakin diperkaya dan kita bisa belajar banyak dari firman Allah yang sungguh bisa mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami, yang kami yakini bahwa firman-Mu ini adalah, Alkitab ini adalah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, untuk menjadi bagian yang penting dalam hidup kami. Dan kiranya ini terus menerus, sedikit demi sedikit,
mengubah hidup kami, mengubah gaya hidup kami, dan mengubah keseluruhan hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman ini boleh tinggal di dalam hati kami dan terus berkembang, bahkan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengarkan doa kami, ya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, yang mengasihi kami. Kami menaikkan permohonan kami ini. Amin. Saat ini kita akan berseru di dalam doa kepada Tuhan. Kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kepadanya. Dan untuk itu, pertama-tama kita akan bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah ada beserta dengan kami. Engkau senantiasa memampukan kami. Engkau Allah senantiasa menguatkan kami. Engkau Allah senantiasa yang meneguhkan kami menjalani hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi, kami bersyukur oleh karena Engkau Allah dan Tuhan kami, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa menjadi pertolongan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk setiap keluarga kita, setiap orang-orang yang dekat dengan kita. Kita berdoa memohon supaya Allah menyertai setiap mereka, dan Allah meluputkan setiap mereka dari segala yang jahat, dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kepadamu kami menyerahkan untuk setiap keluarga kami, untuk setiap orang-orang yang dekat dengan kami. Mohon Engkau Allah menolong setiap mereka ya Tuhan. Mohon Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap mereka. Dan biarlah Engkau Allah yang senantiasa meluputkan mereka dari segala yang jahat, segala yang mengecewakan, segala yang menyakitkan hatimu ya Tuhan. Mohon Engkau Allah menolong mereka untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pimpin dan tuntunlah setiap mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dekat dengan kami ya Tuhan, Engkau Allah senantiasa dipermuliakan, Engkau Allah senantiasa ditinggikan, dan orang boleh melihat Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk gereja Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap pelayanan yang ada. Kita akan berdoa untuk setiap para hamba Tuhan dan juga majelis serta jemaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk segenap para hamba-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang Engkau percayakan untuk melayani setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berdoa biarlah Engkau Allah yang senantiasa menolong, Engkau Allah yang senantiasa memampukan untuk boleh melayani Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Berdoa menyerahkan juga untuk seluruh majelis jemaat yang ada,
Ya Tuhan dan Allah kami, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau boleh memilih dan memanggil setiap kami, sehingga Engkau menjadikan kami sebagai rekan sekerja-Mu ya Tuhan, di dalam pelayanan yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau Allah menolong setiap kami. Kami mohon Engkau Allah memampukan kami ya Tuhan, untuk melayani setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk melayani setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani ya Tuhan. Dan mohon biarlah Engkau Allah yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Tolonglah kami setiap para hamba Tuhan maupun para majelis, untuk kami boleh bersama-sama senantiasa bergandengan tangan, untuk kami boleh bersama-sama bekerja sama, saling mendorong, saling mendukung di tengah-tengah pelayanan yang ada, dengan penuh kerendahan hati yang daripada Tuhan, hingga Engkau Allah senantiasa terus dipermuliakan dalam seluruh pelayanan yang ada. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah Engkau Allah yang senantiasa terus beserta dengan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, Engkau Allah senantiasa yang memberikan kami kelepasan dari setiap hal-hal yang membebani kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu yang ada di GKI Bungur ini Tuhan Yesus. Begitu pula dengan jemaat yang ada di Pos Alam Sutra. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Untuk setiap program-program yang Tuhan percayakan, biarlah semua boleh terlaksana dan dijalankan dengan baik. Banyak orang boleh mengalami akan kuasa Tuhan melalui tiap-tiap pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berseru kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan negeri ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan dan Allah kami, Allah yang telah begitu luar biasa menyertai setiap kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam seluruh keberadaan bangsa kami. Oh Tuhan, ampuni bila Engkau Allah mendapati bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang tidak mempermuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang menolong seluruh pemerintahan yang ada. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran yang ada, baik pemerintahan yang ada di pusat maupun pemerintahan yang ada di daerah. Biarlah Engkau Allah menolong setiap mereka di dalam menjalankan tugas dan juga pelayanan yang ada. Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami yang terdampak COVID-19. Biarlah juga Tuhan menolong mereka untuk boleh menjadi saluran tangan Tuhan, untuk menjadi pertolongan Tuhan bagi setiap rakyat bangsa dan negara ini yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada juga biarlah Tuhan Engkau menolong mereka untuk dapat mengelola bangsa dan negara ini, sehingga ya Tuhan melalui pemerintahan kami seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan keberadaan Tuhan, boleh merasakan pertolongan Tuhan, boleh merasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa menyerahkan untuk seluruh tim medis yang ada, yang saat ini berada di garis depan di dalam memerangi COVID-19 yang sedang dihadapi. Ya Tuhan, kami mohon Engkau berikan mereka kekuatan. Kami mohon Engkau Allah menolong mereka untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh mau melayani
setiap mereka yang mengalami sakit. Tuhan, biarlah juga Engkau Allah yang menjaga setiap keberadaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air yang mengalami sakit. Tuhan, biar juga Tuhan melawat setiap mereka, Tuhan menolong setiap mereka, dan bila mana Engkau berkenan, biarlah Engkau Allah yang memulihkan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang berbagian di tengah-tengah peristiwa, di tengah-tengah wabah yang melanda saat ini bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan. Biarlah kita percayakan kepada Tuhan untuk mereka boleh senantiasa bersandar dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ya Allah, ya Tuhan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami, mereka yang mengalami sakit, mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan Yesus, oleh karena sakit yang sedang dialami. Mohon Engkau Allah menolong setiap mereka. Mohon Engkau Allah memberikan mereka kekuatan di tengah-tengah kelemahan yang mereka alami, di tengah-tengah sakit yang sedang mereka jalani. Biarlah Tuhan senantiasa mereka bersandar dan berharap sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan bila mana Engkau berkenan, mohon Engkau Allah memulihkan setiap mereka. Berdoa untuk tiap-tiap keluarga ya Tuhan, yang sedang berada di dalam masalah. Biar juga Engkau Allah hadir di tengah-tengah tiap-tiap keluarga ini Tuhan. Engkau Allah yang membentuk setiap mereka. Engkau Allah yang mendasarkan keluarga lepas keluarga ini di atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah sendiri yang senantiasa memberikan mereka kekuatan. Engkau Allah sendiri yang memberikan mereka jalan keluar dalam tiap-tiap masalah yang ada ya Tuhan Yesus. Dan mohon Engkau Allah terus menaruhkan kasih yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk mengikat, untuk mengeratkan hubungan tali kasih di tengah-tengah keluarga masing-masing yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami untuk setiap saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita akan berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kita. Untuk itu, marilah kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, inilah seruan kami Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang senantiasa memberikan jawaban atas setiap doa-doa kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, tempat kami menyandarkan kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya ya Tuhan tempat kami berharap. Engkaulah satu-satunya ya Tuhan sumber dari seluruh jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami. Biarlah Engkau Allah yang menolong senantiasa. Engkau Allah yang menyertai senantiasa tiap-tiap kami dalam seluruh
keberadaan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri persekutuan firman dan doa malam hari ini, dan setelah ini kita akan melanjutkan dengan PA yang akan dipimpin oleh Pendeta Andi Gunawan. Untuk itu kita akan sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Malam hari ini, sedari awal Engkau Allah telah menolong setiap kami. Engkau Allah telah menyertai setiap kami dalam seluruh persekutuan firman dan doa malam hari ini. Bahkan kami bersyukur di mana Engkau Allah memperkenankan kami boleh datang dan berseru kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap puji-pujian, setiap firman yang kami dengar, semua itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah dan Tuhan kami, dan biarlah kami senantiasa ya Tuhan Engkau mampukan untuk terus berharap, untuk terus bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih sayang yang dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus terus senantiasa menyertai setiap kami dalam segenap kehidupan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.